Melihat begitu banyak pria kuat muncul, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Orang-orang bertopeng di depan mereka semua memiliki aura yang sungguh luar biasa, begitu perkasa dan memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Tuan Xifang, apa yang akan kamu lakukan? Saat melihat ini, Lord Sukong berteriak dengan marah. Formasi pengorbanan. Ucap Dewa Xifang mengabaikannya dan hanya berbicara dengan dingin. Ya tuanku, mengikuti perintah Dewa Xifang, Dewa Perang kuno di belakangnya tiba-tiba naik ke langit dan bergabung bersama banyak orang-orang kuat di langit. Saat berikutnya, terdengar suara mendengung, dan formasi mengerikan berdesir dari 4 arah ini. Serangkaian suara menakutkan terdengar, dan pola gelombang aneh terpancar dari tubuh pria bertopeng ini, menyapu ke segala arah. Sinar cahaya tak berujung naik, masing-masing berubah menjadi basis formasi, tersusun luas di langit, seperti bintang, membentuk formasi bintang besar di langit, menutupi seluruh langit di atas Anyu Mansion. Aura kacau yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Dewa Xifang, apakah kamu akan memberontak? Ucap Lord Sukong berteriak dengan marah. Di sekeliling, orang-orang kuat lainnya di Anyu Mansion juga terkejut apa yang akan dilakukan Dewa Xifang. Pemberontakan. Ucap Dewa Xifang tersenyum dingin, apa itu pemberontakan? Separuh wilayah Anyu Mansion aku jaga dari segala arah. Bisa dibilang tanpa aku, Anyu Mansion tidak akan bisa bertahan di wilayah bintang 13 selatan ini, dan wilayah kekuasaannya tidak akan bisa berdiri tegak. Aku sudah bekerja keras, tapi hari ini kamu mengabaikan kepentinganku demi orang luar, ini salahmu sendiri. Kata Dewa Xifang bergerak maju selangkah demi selangkah, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Di atas langit, pengawal Xifang yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, mendidih dengan niat membunuh. Niat membunuh yang tak ada habisnya berubah menjadi serangkaian cahaya dan turun seketika, mencoba menutup area inti Istana Anyu. Buka formasi pelindung, teriak Lord Sukong meraung dengan marah, begitu mereka terjebak oleh formasi yang dibentuk oleh para master ini, efektivitas tempur mereka pasti akan sangat berkurang. Mengikuti perkataan Lord Sukong jatuh. Di inti Istana Anyu, ada gelombang cahaya yang tiba-tiba, tetapi pada saat ini, dari tempat di mana semburan cahaya itu memancar, terdengar suara ledakan satu demi satu. Saat berikutnya, mereka yang belum sempat melakukan formasi, cahaya itu pecah dalam sekejap dan menghilang ke dalam kehampaan. Formasi pelindung di area inti Anyu Mansion tidak dapat dibuka. Sukong, jangan sia-siakan usahamu. Ucap Dewa Xifang mencibir dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Xifang, apa yang telah kamu lakukan? Teriak Lord Sukong dengan marah. Dewa Xifang tersenyum dan berkata dengan tenang di depan mata semua orang yang ketakutan dan marah, saya telah memimpin pengawal Xifang selama bertahun-tahun, dan saya tahu formasi penjaga markas Istana Anyu dengan sangat baik. Bagaimana saya bisa membiarkan kamu berhasil membuka formasi? Hari ini, baik bagi semua orang untuk menjadi baik di sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Dewa Xifang berkata dengan dingin, berjalan menuju penguasa Istana Anyu selangkah demi selangkah. Lord Sukong tampak marah, dan berteriak dengan marah kepada pengawal Xifang yang tak terhitung jumlahnya di langit, kalian, tolong cepat minggir. Ini adalah markas besar Anyu Mansion. Orang yang berdiri di depanmu adalah penguasa Istana Anyu. Apakah kalian semua ingin memberontak? Namun, tidak peduli bagaimana Lord Sukong memarahi mereka, pegawal Xifang ini seperti batu, tergantung tak bergerak di langit yang luas. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, seperti serangkaian mesin pembunuh tanpa sedikit pun emosi. Hal ini membuat hati semua orang di sekitarnya perlahan tenggelam, dan mereka hanya bisa melihat ke arah Tuan Istana Anyu. Berhentilah berteriak, orang-orang ini adalah orang kepercayaanku, bagaimana mereka bisa menuruti perintahmu? Ucap Dewa Xifang mencibir, mendatangi penguasa Istana Anyu, dan mencibir, saudaraku, zaman telah berubah, dan sudah waktunya bagimu untuk turun tahta. Kamu harus tahu bahwa dunia saat ini bukan lagi dunia yang dulu kamu miliki. Penguasa Istana Anyu memandang Dewa Xifang dengan acuh tak acuh, dengan kekecewaan di matanya, dan menghela nafas, Xifang, kamu sangat mengecewakanku. Kecewa, hahaha, ucap Dewa Xifang tiba-tiba tertawa histeris, saudaraku, akulah yang benar-benar kecewa. Tentunya selama kamu membiarkan Fang Muling menikahi anakku Xifang,
Anyu Mansion ini pasti akan menjadi milik kita berdua di masa depan, tapi kamu sangat enggan membawa orang luar. Saya telah bekerja keras dan membayar begitu banyak untuk Anyu Mansion selama bertahun-tahun. Saya seharusnya pantas menerima semua ini. Jika Anda ingin menyalahkan saya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ucap Dewa Xifang ekspresi dengan agak gila. Apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Ucap penguasa istana Anyu mendengus dingin, dan aura transenden yang mengerikan meledak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, mewakili kekuatan transenden puncak tingkat kedua, mengalir seperti lautan luas. Xifang, meskipun Anyu Mansion didirikan oleh leluhur saya, itu bukan milik siapapun, bukan milik saya, dan bukan milik Anda, tetapi milik ribuan orang di Anyu Mansion. Ucap penguasa istana Anyu dengan dingin. Sudah cukup, aku tidak mau mendengar ini. Ucap Dewa Xifang tiba-tiba naik ke langit dengan cibiran di sudut mulutnya, saudaraku, sepertinya kamu masih belum memahamiku. Apa menurutmu hanya ada aku sendiri di sini hari ini? Saudara kegelapan, kamu seharusnya ada di sini bukan? Ucap Dewa Xifang tiba-tiba melihat ke langit di luar. Hahaha, saudara Xifang sudah lama menunggu. Bagaimana saya bisa melewatkan pertunjukan yang begitu hebat? Bersamaan dengan suara tawa, banyak pengawal Xifang di langit menjauh, dan sesosok gelap terbang lewat seperti bintang di kejauhan. Dalam beberapa kilatan, ia telah mencapai langit di atas Anyu Mansion dan mendarat di sini. Cahaya tak berujung tertahan. Ini adalah pria super kuat yang memancarkan aura gelap. Kekuatan agung transenden tingkat kedua seperti gunung berapi yang memancar, tidak terkendali, sombong dan mendominasi. Leluhur kegelapan. Melihat orang itu datang, mata Tuan Istana Anyu menegang, dan dia langsung menunjukkan rasa kewaspadaan yang kuat. Lord Sukong dan yang lainnya di sekitarnya juga terkejut, dan wajah mereka langsung menjadi sangat jelek. Itu sebenarnya adalah leluhur kegelapan. Hahaha, kakak Xifang, aku tidak melewatkan satu pun hal baik kan. Dengan raungan panjang, leluhur kegelapan dengan cepat turun keluar tanah terlarang kegelapan, melintasi kehampaan tak berujung dalam satu langkah, dan sampai ke sisi Dewa Xifang. Dewa Xifang, kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar. Teriak Lord Sukong terkejut dan marah. Saya tidak ingin mendengar apa yang Anda katakan. Saya juga orang yang berkuasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa datang ke Anyu Mansion Anda adalah kolusi? Ucap leluhur kegelapan tersenyum dingin, dan kemudian dia melihat ke penguasa istana Anyu. Tuan Istana Anyu, jagalah keselamatan Anda. Ucap leluhur kegelapan dengan ringan. Leluhur kegelapan, kapan giliranmu untuk mengurus urusan Istana Anyuku? Terlebih lagi, hanya kamu, apakah layak menjadi liar di Istana Anyuku? Ucap penguasa Istana Anyu tampak marah dan tiba-tiba melangkah keluar. Aura mengerikan langsung naik dari tubuhnya ke langit, dan awan mengepul terbentuk di atas langit. Aura yang mewakili transenden tingkat kedua ditekan dalam sekejap. Apakah ini kekuatan transenden tingkat kedua? Gumam leluhur kegelapan, pupil matanya menyusut ketika dia melihat ini, dan diam-diam dia terkejut. Dia juga seorang master transenden tingkat kedua, tetapi pada saat ini, di depan aura penguasa istana Anyu, seluruh tubuhnya terasa seperti gemetar. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dengan saya sendiri, tentu saja saya tidak bisa melawan Anda, Tuan Istana Anyu. Ketika saya datang kali ini, selain saudara Xifang, saya juga diundang oleh orang lain. Apa? Orang lain? Ucap penguasa istana Anyu mengerutkan kening. Ya, ini aku. Bersamaan dengan suara dingin, sosok lain muncul dari langit yang tak berujung. Sosok ini seperti dewa iblis yang keluar dari zaman kuno, berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang kehampaan yang tak berujung. Kemanapun dia lewat, kehampaan itu langsung mendidih. Patriark Tuoba, melihat orang itu datang, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ngeri. Orang di depan mereka sangat familiar bagi mereka, tidak lain adalah Tuoba Xiongba, patriark keluarga Tuoba yang telah bertarung dengan Anyu Mansion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xifang, kenapa kamu? Pada saat ini, semua orang yang hadir memandang Dewa Xifang dengan kaget dan marah, dengan hati dan ekspresi ngeri. Sekarang, Dewa Xifang telah berkolusi dengan keluarga Tuoba, dan perilaku seperti itu telah sepenuhnya mengkhianati Anyu Mansion. Dengan kemunculan Patriark Tuoba,
banyak orang kuat muncul satu demi satu di langit tak berujung, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua adalah master tertinggi keluarga Tuoba, bersembunyi secara rahasia. Patriark Tuoba berteriak tajam kepada para master dari keluarga Tuoba di atasnya. Saat berikutnya, para master dari keluarga Tuoba ini bergegas menuju markas Anyu Mansion di bawah. Dalam sekejap, jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Dalam sekejap, seluruh markas Anyu Mansion telah berubah menjadi api penyucian, dan terjadi perkelahian dan pertempuran di mana-mana. Si Fang, kamu bajingan. Ketika seorang leluhur melihat suara perkelahian datang dari mansionnya, dia meraung dan naik ke langit, hendak menyelamatkannya. Namun, sebelum dia bisa pergi, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Ribuan dari master yang mengenakan jubah hitam, mereka semua mengayunkan pedang di tangan mereka yang tampak seperti sabit maut kepada leluhur itu. Tidak baik, gumam leluhur itu kaget dan buru-buru meninju. Dalam sekejap, leluhur itu terlempar, berlumuran darah. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, dia akan terpotong-potong hanya dalam sekejap, tanpa tulang tersisa. Ayam dan anjing tidak layak dibunuh. Ucap pria berjubah terkemuka itu mencibir, tampak bangga. Mereka berhak untuk berbangga, karena hanya dalam sekejap mata, leluhur transenden dari Anyu Mansion terluka parah dan hampir kehilangan semua efektivitas tempur, yang cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Fang Huatian, kamu tidak punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup hari ini. Hari-hari ketika Anyu Mansion dan keluarga Tuobaku menjadi dua pahlawan di wilayah Bintang 13 Selatan akan menjadi sejarah. Ayo, bunuh mereka, teriak Patriark Tuoba mencibir dan memimpin untuk membunuh penguasa Istana Anyu. Penguasa Istana Anyu tampak ketakutan dan marah, meraung, dan maju untuk menemuinya. Perkelahian brutal terjadi dalam sekejap. Sementara penguasa Istana Anyu dan yang lainnya bertarung sekuat tenaga, terobosan Qin Chen di tanah terlarang gelap telah mencapai momen paling kritis. Dari langit, guntur penghakiman yang tak ada habisnya mengalir, menerangi tubuh Qin Chen. Qin Chen meraung, menahan niat membunuh mengerikan yang disampaikan oleh guntur ini. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan reinkarnasi terakhir tidak begitu mengerikan seperti yang dia bayangkan. Ketika itu menimpanya, ada aliran seperti arus hangat dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, mengubah tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Ini, mengapa kesengsaraan guntur reinkarnasi yang terakhir ini begitu dekat dengan kekuatan garis keturunan guntur di tubuhku? Pikir Qin Chen memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika kekuatan badai petir terakhir menimpa Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa bencana reinkarnasi terakhirnya sebenarnya adalah garis keturunan gunturnya sendiri. Menggunakan kekuatan garis keturunannya sendiri untuk menguji dirinya sendiri, lelucon macam apa ini? Badai guntur yang bergulung melonjak ke tubuh Qin Chen. Bencana guntur yang mengerikan ini, yang dapat sepenuhnya menghancurkan dunia ini, dengan panik membasuh tubuh Qin Chen saat ini, sepenuhnya mengintegrasikan semua kekuatan di tubuh Qin Chen. Ruang waktu, 4 elemen, jiwa, kehancuran, semuanya, pada saat ini, dengan cepat menyatu di bawah kekuatan guntur penghakiman ilahi, membentuk kekuatan baru. Kekuatan 10 bencana takdir reinkarnasi bergabung menjadi satu. Dia melihat tanda yang dalam dan misterius perlahan muncul dari alis Qin Chen, berubah menjadi seberkas cahaya penghakiman yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Guntur melonjak, membentuk lautan guntur yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya kekuatan di sekitar Qin Chen saat ini, cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan keabadian. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan rasa sakit yang parah menyebabkan seluruh tubuhnya perlahan melayang. Nafas yang mengerikan melonjak ke segala arah, dan aura transenden muncul dari tubuh Qin Chen, menyapu keluar dari tengah, dari dalam, dari luar, dan dari lemah ke kuat. Kekosongan di segala arah terus bergetar, dan celah kecil dengan cepat muncul. Retakan kehampaan? Ini di laut kosmik, ruangnya sangat padat, transenden biasa tidak dapat merobek kehampaan, apalagi transenden biasa, bahkan transenden tingkat kedua tidak dapat merobek kehampaan dalam keadaan normal. Tetapi pada saat ini, hanya kekuatan yang memancar dari tubuh Qin Chen, itu merobek kekosongan di sekitarnya. Seberapa mengerikan dan kuatnya hal ini? Detasemen, jadi inikah detasemen? Pada saat ini,
Qin Chen merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Pesona jalan besar yang tak dapat dijelaskan beredar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia untuk menyentuh alam yang benar-benar baru. Lautan pengetahuan itu transparan. Sebelumnya, Qin Chen telah menyadari banyak sumber transenden, memahami esensinya, dan bahkan menyerap banyak kekuatan transenden. Dia selalu berpikir bahwa dia sudah memahami transenden dengan sangat baik. Namun baru setelah dia benar-benar mencapai terobosan, barulah dia menyadari betapa dangkal pemahamannya sebelumnya. Detasemen. Qin Chen bergumam. Tubuhnya dibombardir oleh guntur penghakiman ilahi, dan ada suara retakan terus-menerus, seolah-olah ada pengekangan di tubuhnya yang hancur pada saat ini, dan perasaan pembebasan dan relaksasi total menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memasuki alam transenden dan menjadi raksasa transenden sejati. Rasa kekuatan yang mengendalikan dunia menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Di saat yang sama, di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya mau tidak mau bangkit. Di bawah kegelisahan aura transenden Qin Chen, mereka semua meledak dengan aura transenden terbaik. Tidak mungkin untuk menekannya. Aura di tubuh mereka meningkat secara gila-gilaan. Di bawah aura Qin Chen, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Pada saat ini, di tanah terlarang yang gelap, Qin Chen mengambang di langit dan bumi, dan kekuatan bergulir melonjak. Teknik Kaisar Dewa Bintang 9, kekuatan aturan Anluotian, dan teknik lain di tubuh Qin Chen semuanya beredar dengan tenang. Selain itu, kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuhnya juga meledak dengan gila-gilaan. Tidak bisa menahannya. Energi gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah terlarang gelap berkumpul, mengalir dengan cara yang kuat dan tak ada habisnya, dan mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan pada saat ini. Mustahil untuk menggambarkan keterkejutan dari pemandangan di depannya. Energi gelap yang telah berdiri di Anyu Mansion ini selama ratusan juta tahun dan mengandung kekuatan gelap yang tak ada habisnya semuanya berkumpul bersama secara gila-gilaan pada saat ini, berubah menjadi serangkaian naga hitam, terintegrasi dengan putus asa memasuki tubuh Qin Chen, dan auranya terus berkembang. Ratusan juta tahun energi gelap telah berkumpul di seluruh tanah terlarang gelap. Pada saat ini, semuanya mengalir ke tubuh Qin Chen, dan diserap serta dimurnikan olehnya. Pada saat yang sama, vena ilahi luar angkasa di dunia kekacauan juga mendidih, dan vena ilahi luar angkasa yang luas terus memancarkan aura luar angkasa terbaik, memperkuat sumber Qin Chen. Kombinasi dari dua kekuatan energi gelap dan pembuluh darah ilahi ruang secara gila-gilaan meningkatkan budidaya Qin Chen, dan aura dalam tubuh Qin Chen meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tahap awal transenden. Transenden tahap pertama. Transenden tahap akhir. Tingkat transenden puncak. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Qin Chen berdiri tegak di antara langit dan bumi, seolah-olah dia telah menjadi raja di tanah terlarang yang gelap ini. Energi gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerah padanya, memantulkannya seperti dewa iblis. Pada saat ini, aura mengerikan yang keluar dari tubuh Qin Chen juga ditransmisikan ke Pagoda Guyu. Di lantai 9 Pagoda Guyu, lokasi mutiara warisan berada. Kehendak Kaisar Netherworld yang terhalang mau tidak mau perlahan-lahan terbangun dari tidur nyenyaknya di bawah transenden terus-menerus Qin Chen. Saat berikutnya, kesadarannya membeku. Ini, jejak kesadarannya hilang, dan ketika dia merasakan segala sesuatu di dunia luar, dia tertegun sesaat. Alam transenden. Saya tidak menyangka anak ini akan menerobos alam transenden begitu cepat, dan begitu dia menerobos, dia mencapai puncak transenden tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Suara Kaisar Netherworld dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah menembus transenden, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Chen mencapai puncak transenden tingkat pertama secara tiba-tiba. Dan kenapa aura anak ini memiliki kekuatan orang itu? Apa yang terjadi? Tidak, aku harus menyelidikinya. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Netherworld tiba-tiba mengaktifkan kekuatan waktu. Nafas tahun-tahun yang bergulir mengalir, dan di depan matanya, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya tersaji. Dia seolah berada di sungai waktu yang panjang, melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Ternyata dia memata-matai terobosan orang lain dan menyadari sedikit rahasianya. Pantas saja, namun, ini tidak seharusnya membiarkan anak ini langsung melangkah ke puncak transenden tingkat pertama kan.
Lihat terus, anak ini mulai untuk bereinkarnasi, tingkat pertama, tingkat kedua, 3 tingkat, 9 tingkat, bukan, 10 tingkat reinkarnasi. Ketika dia melihat 10 reinkarnasi yang telah dilalui Qin Chen, kesadaran ilahi orang kuat teratas dari dunia bawah ini tidak bisa menahan gemetar, dan dia terengah-engah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada getaran dalam suara Kaisar Netherworld. Dunia ini mudah untuk dihitung, dan 9 adalah yang tertinggi. Sejak laut kosmik ini lahir, bahkan seorang jenius yang menentang langit dan bumi hanya dapat bertahan hidup paling banyak dalam 9 reinkarnasi. Anak ini memiliki 10 reinkarnasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan reinkarnasi yang ke-10 ini masih. Dengan keras, ketika dia melihat reinkarnasi ke-10, aura penghakiman yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, kesadarannya terguncang dari masa lalu yang luas dan kembali ke dunia nyata. Guntur penghakiman ilahi, kesengsaraan guntur dari reinkarnasi ke-10 ini ternyata adalah guntur penghakiman ilahi orang itu. Pengaturan yang dibuat oleh orang itu, apakah itu benar-benar berhasil? Suara Kaisar Netherworld mengungkapkan sedikit ketakutan dan kengerian. Sosok setingkat kaisar yang telah berada di dunia bawah selama ratusan juta tahun, kesadarannya gemetar saat ini.